Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizia Bilaisan dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana video tentang praktikum saya tentang pengujian berat jenis kayu. Tujuan dari saya melakukan pengujian ini ialah dengan tujuan saya mengetahui bagaimana klasifikasi kayu ini termasuk kepada klasifikasi apa berdasarkan berat jenis kayunya. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus menimbang berat awal dari si kayu ini. Jadi, ini merupakan proses dari penimbangan benda uji yang dimana kita menimbang berat awal dari benda uji ini menggunakan timbangan digital. Setelah kita melakukan pengukuran dengan timbangan tadi, selanjutnya kita akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari si kayu ini. Yang dimana caranya ialah dengan mengukur secara rata-rata atau melakukan 3 kali pengukuran pada ukuran panjang, 3 kali pengukuran pada lebar, dan 3 kali pengukuran pada bidang tinggi. Jadi maksud dari pengukuran rata-rata yang saya sebutkan tadi ialah dengan cara mengukur 3 kali pada bagian 1 kali pada bagian atas, 1 kali pada bagian bawah, dan 1 kali pada bagian tengah. Jadi seperti ini pengukuran panjangnya. Pengukuran panjangnya dilakukan secara 3 kali. Nantinya hasil dari ketiga pengukuran tersebut ditambahkan dan dibagi 3. Ini merupakan proses dari pengukuran benda uji di mana kita mengukur pada bagian panjang, yaitu tadi 1, pada bagian tengah kita setelah itu mengukur pada bagian tepi kanan 2, dan yang ketiga kita akan mengukur pada bagian tepi kiri 3. Selanjutnya kita akan mengukur pada bidang lebarnya. Pada bidang lebarnya kita juga akan mengukur 3 kali pengukuran, yaitu 1 pada bagian sisi kanan, 2 pada bagian sisi tengah, dan 3 pada bagian sisi kiri. Setelah itu kita mengukur bagian tingginya. Kita mengukur dengan 3 kali pengukuran, 1, 2, dan 3. Jadi, setelah kita melakukan penimbangan berat awal dan pengukuran benda uji ini, kita akan melakukan pengujian yang namanya kadar air kayu atau kadar air benda uji ini. Jadi dengan cara benda uji ini di oven menggunakan mesin oven dengan suhu 110 plus minus 5 derajat dengan waktu 1 kali 24 jam. Jadi setelah 1 kali 24 jam, jadi setelah lamanya 24 jam benda uji ini di dalam oven, kita keluarkan dan kita biarkan dahulu suhu dari si kayu ini menjadi sama dengan ruangan. Setelah sama dengan ruangan, kita akan menimbang dengan timbangan digital untuk mendapatkan hasil berapa berat dari si kayu ini setelah kita oven. Jadi setelah kita mencari volume dari benda uji ini, kita harus mencari yang namanya BJ kadar air asli atau berat jenuh kadar air asli. Yang dimana cara mencari BJ kadar air asli ini dengan cara kita setelah menimbang berat awal tadi, hasil nilai dari timbangan berat awal kita bagi dengan panjang kali lebar kali tinggi atau dengan volumenya. Jadi setelah kita melakukan pengukuran tadi, selanjutnya kita akan mengukur yang namanya berat jenis cream oven. Di mana berat jenis cream oven ini dengan cara berat awal dibagi dengan 1 ditambah kadar air per 100. Nantinya hasilnya akan dikali dengan volume. Jadi berat awal dibagi 1 ditambah kadar air per 100 dikali volume. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil untuk praktikum ini dari pengujian ini ialah untuk mencari nilai dari berat jenis suatu benda uji ini atau suatu kayu ini,
kita memerlukan yang namanya adalah ukuran benda uji, yang dimana itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi yang berfungsi untuk mencari volume nantinya. Setelah itu berat awal benda uji dan berat benda uji setelah di oven 1 kali 24 jam. Setelah kita mendapati hasil dari nilai-nilai tersebut, kita akan dapat mencari dari berat jenis kadar air asli dan berat jenis kering oven. Dan tidak hanya itu, kita juga dapat mencari yang namanya kadar air dari benda uji ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.